Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Biasanya setiap malam, aku selalu melihat rumah di sampingku yang telah lama kosong itu. Tapi sekarang aku senang, karena rumah itu tidak kosong lagi. Ada satu keluarga yang pindah ke rumah itu. Dan aku melihat seorang anak yang tampak seumuran denganku. Aku ingin menjadi temannya. Memang sudah sejak lama aku tidak mempunyai tetangga yang memiliki anak-anak seumuran denganku. Keesokan paginya aku berpamitan kepada ibuku, dan ibu mengiyakannya. Lalu aku segera keluar dari rumah, dan diam-diam melihat anak itu dari pagar rumahnya. Ia hanya terdiam dan memperhatikan pohon besar yang tumbuh di depan rumahnya itu. Sesekali dia memandangi pohon itu, dan ia tersenyum sendiri. Aku membuka pintu pagarnya. Aku pun menyapanya, dan anak itu pun kemudian menoleh ke arahku dan tersenyum. Aku kemudian menghampirinya. Akhirnya kami pun berkenalan. Akhirnya kami pun ngobrol berdua. Ternyata namanya adalah Tanrem. Dia mengatakan kalau dia mempunyai teman. Aku pun yang penasaran kemudian menanyakan, temanmu di mana? Dan ia pun menunjukkan di arah pohon tersebut. Padahal aku melihatnya tidak ada siapapun. Hal itulah yang membuatku bingung dengan perkataannya itu. Bukannya saat pertama kali Tanrem pindah ke sini, kedua orang tuanya mengangkut barang-barang bawaannya, dan kakaknya juga ikut membantunya, serta adiknya saat itu kulihat sedang duduk di bawah pohon besar yang sering ditonton Tanrem. Aku pun kemudian diajak duduk di sofa, dan Tanrem kemudian berjalan untuk mengambilkan minum untukku. Beberapa menit kemudian, aku mencium aroma menyengat yang sangat tidak enak. Ya, seperti bau busuk. Karena aku tidak tahan dengan baunya itu, aku pun kemudian pergi menyusul Tanrem, sambil ingin menanyakan tentang bau itu. Tetapi baru saja aku mau memasuki ruangan dapur tersebut, aku pun berhenti seketika. Aku melihat Tanrem sedang memasukkan sesuatu ke minuman yang dibuatnya. Sejenis serbuk, dan tertulis dalam bungkusnya, racun tikus. Aku pun terkaget melihat kejadian itu. Aku kemudian bergegas duduk ke sofanya lagi dan mulai merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Tanrem datang dengan terbatu-batu dan menyuguhkan minumannya itu. Sepertinya es jeruk, yang tentunya sudah dia campur dengan racun tikus. Ayo diminum. Maaf, aku tidak mau meminumnya, sebab mungkin saja minuman itu dapat membuat alergiku kambuh. Buat kamu saja, kataku sambil tersenyum. Tidak sopan aku meminumnya, karena ini disediakan untuk tamu. Tanrem pun tampak tersinggung. Aku pulang aja Aku merasakan ada hawa kejahatan di sini celutukku asal. Namun saat aku membuka pintu itu tidak dapat dibuka. Sepertinya sengaja dikunci. Tanrem tampak membungkuk ke bawah. Tapi setelah berdiri, tangannya mencengkeram sebuah pisau berlumuran darah yang sudah mengering. Aku sungguh ketakutan. Dadaku seperti tikam pisau walaupun ia belum menusukku. Aku kemudian berusaha membuka pintu, tetapi Tanrem semakin dekat. Seketika itu, aku berlari memasuki ruangan yang dapat dikunci. Kukunci dengan cepat ruangan itu sambil nafas terengah-engah. Dan saat aku berbalik ke belakang, aku pun kaget. Aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ternyata orang tua, kakak dan adik Tanrem telah mati mengenaskan. Darah di mana-mana, isi perut terburai keluar dari masing-masing jasadnya. Ditambah bau busuk tak sedap memenuhi ruangan itu. Aku serasa ingin muntah. Tiba-tiba, awalnya pintu itu diketok dengan halus,
namun kemudian berubah menjadi bunyi gebrakan yang keras. Tanrem menusuk pintu itu dengan pisaunya, hingga lama-kelamaan membuat sebuah bolongan yang cukup besar untuk melewatkan tubuhnya. Aku kemudian memecahkan kaca jendela untuk kabur, tapi sebelum itu, aku melemparkan kayu besar dan mengenai kepala Tanrem. Aku pun kemudian berlari dan bersembunyi di belakang pohon dan berusaha menelepon 911. Aku menjelaskan semuanya dan polisi segera pergi ke alamat yang sudah beritahukan itu. Kini aku mengetahui alasan yang jelas mengapa Tanrem selalu memandang pohon itu sambil tersenyum. Sebab terukir jelas di balik pohon itu dengan tulisan, "Maafkan aku semuanya. Aku ingin membunuh kalian semua." Mungkin membunuh adalah hobinya dan sekarang aku yang menjadi targetnya. Dan tiba-tiba Tanrem muncul dengan tampang yang sangat lusuh dan jahat, berbeda dengan sebelumnya. Aku pun berusaha berlari dari rumahnya, tapi pagar itu terkunci. Tanrem terus berusaha menyerangku dengan pisaunya itu, tapi aku selalu lolos. Hingga akhirnya ia berhasil menusuk perutku, dan aku pun jatuh tersungkur. Saat Tanrem ingin menghujamkan kembali pisaunya ke perutku, rupanya keberuntungan berpihak kepadaku. Genting rumah Tanrem rubuh menimpa dirinya, hingga ia terjatuh dan susah untuk berdiri lagi, karena tertimpa genting yang cukup banyak. Aku pun kemudian segera merangkak, menjauhinya sambil berteriak meminta tolong. Setelah itu terdengarlah bunyi mobil polisi datang ke rumah itu. Segera saja beberapa polisi membuka paksa pagar rumah itu karena terkunci. Akhirnya para polisi berhasil menemukanku. Lalu mereka segera melarikanku ke rumah sakit dan berusaha menangkap Tanrem. Tanrem melakukan perlawanan, hingga akhirnya seorang anggota polisi berhasil ditusuknya saat menghadang Tanrem pergi. Tapi akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Segera ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. 3 hari kemudian, aku dibolehkan pulang dari rumah sakit. Tapi aku masih sedikit takut karena terdengar desas-desus kalau Tanrem berhasil kabur dari penjara dan menghilang entah kemana. Tapi di sampingku itu aku juga merasa gembira, karena aku dan keluargaku akan segera pindah dan pergi menjauhi rumah tempat kejadian pembunuhan itu, agar aku bisa melupakannya dan merasa aman dari serangan Tanrem. Itulah kisah kejadianku yang sangat mengerikan dan mendebarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.